Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Nafida dengan NPM 146. Di sini saya akan mengolah data terkait variabel mediasi dengan penggunaan aplikasi SEMPLS dengan judul pengaruh promosi dan kepuasan konsumen terhadap minat beli yang dimediasi oleh kepercayaan, di mana terdapat 4 variabel. Yang pertama ada X1 yakni promosi, yang kedua ada X2 sebagai kepuasan konsumen dan kepercayaan konsumen sebagai variabel Z, dan Y sebagai minat beli. Untuk hipotesis yang pertama, H1 promosi berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli, kepuasan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli, promosi berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan konsumen. H4, kepuasan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan konsumen. H5, kepercayaan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. H6, kepercayaan konsumen mampu memediasi promosi terhadap minat beli. H7, kepercayaan konsumen mampu memediasi kepuasan konsumen terhadap minat beli. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Smart PLS. Selanjutnya kita akan memasukkan data, import data file. Dipastikan untuk nilai missingnya itu adalah 0. Kemudian kita lanjutkan. Setelah muncul ini kita bisa klik back, kita klik create model, kita isi model tipenya itu dengan PLSM, dengan model name-nya itu kita isi dengan mediasi. Setelah itu kita akan membuat kerangka konseptual pada setiap variabelnya. Yang pertama kita klik pada X1, mulai dari X1.1 sampai X1.5. Kemudian kita akan buat kerangka konseptualnya dengan kita isi untuk X1 itu promosi. Selanjutnya kita bisa rapikan, untuk indikatornya bisa kita pindah ke sebelah kiri. Kemudian untuk X2 kita masukkan seperti X1, membuat kerangka konseptual dengan menuliskan X2-nya itu kepuasan konsumen. Selanjutnya dengan langkah yang sama kita akan membuat kerangka konseptual untuk variabel Z-nya. Dengan variabel Z itu kepercayaan konsumen. Selanjutnya kita masukkan untuk Y-nya, mulai dari Y1 sampai Y4 untuk kerangka konseptualnya. Dengan Y kita tuliskan minat beli. Selanjutnya kita akan menghubungkan antar variabelnya. Yang pertama, kita akan hubungkan X1 promosi dengan Y sebagai minat beli. Kemudian yang kedua, kita hubungkan X2 kepuasan konsumen dengan Y minat beli sebagai H2-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita hubungkan X1 promosi dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel Z, kemudian X2 dengan variabel Z. Setelah itu variabel Z dengan variabel Y-nya. Ini adalah garis yang menunjukkan hipotesis dari H6 dan H7-nya. Selanjutnya kita klik calculate, kita klik PLSM, kita klik start calculation,
Setelah itu kita akan klik outer loadingnya. Kita klik matrix. Berdasarkan nilai outer loading pada variabel X1, X2, Y, dan Z menunjukkan nilai lebih dari 0,7 yang artinya seluruh indikator itu dinyatakan valid. Selanjutnya kita klik discriminant validity, lalu kita klik cross loading. Lalu kita akan membandingkan variabel 1 dengan variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa X1.1 sampai X1.5 menunjukkan bahwa lebih besar dari variabel X2, Y, dan Z. Selanjutnya kita melihat nilai variabel X2-nya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading nilai X1, Y, dan Z-nya. Setelah itu kita juga membandingkan nilai variabel dari Y menunjukkan yang nilainya itu lebih besar dibandingkan nilai variabel lainnya. Begitupun juga untuk variabel Z yang menunjukkan nilai cross-loading yang lebih besar dibandingkan variabel X1, X2, dan Y. Setelah itu kita klik construct reliability dan validity, kemudian kita klik overview, kita lihat dari nilai AV-nya yang menunjukkan bahwa nilai AV ini lebih dari 0,5 yang menyatakan valid. Selanjutnya kita melihat nilai Cronbach alpha serta nilai composite reliability-nya. Jadi nilai variabel X1, X2, Y, dan Z pada Cronbach alpha itu menunjukkan nilai lebih dari 0,7. Begitupun untuk nilai composite reliability-nya yang menunjukkan lebih dari 0,7, yang artinya ini dinyatakan reliable dan konsisten. Selanjutnya kita akan klik edit, kemudian kita akan melihat indikator dari masing-masing variabel yang paling dominan. Untuk X1, nilai X1.3 itu lebih dominan dibandingkan dengan indikator yang lainnya. Kemudian untuk kepuasan konsumen sebagai variabel X2 menunjukkan bahwa nilai X2.5 itu lebih dominan daripada indikator yang lain. Kemudian untuk variabel Z-nya itu menunjukkan bahwa Z.3 itu menunjukkan indikator yang lebih dominan dibandingkan dengan indikator yang lain. Selanjutnya untuk Y, pada Y.1 itu menunjukkan bahwa indikatornya itu lebih dominan dibandingkan dengan indikator Y2, Y3, dan Y4. Kemudian kita klik open report. Selanjutnya kita klik R-square-nya, kita klik overview. Jadi berdasarkan nilai R-square pada variabel Y itu menunjukkan nilai R-square-nya 0,637. Jadi sebesar 63,7% variabel Y ini dapat dijelaskan oleh X1 promosi, X2 kepuasan konsumen, dan kepercayaan konsumen sebagai variabel Z-nya. Kemudian sisanya bisa dijelaskan oleh variabel lain yang di luar dari penelitian. Untuk nilai R-square dari variabel Z itu menunjukkan 0,663, yang artinya 66,3% variabel Z ini mampu dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Kemudian untuk sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya kita akan menghitung Q kuadrat dengan rumus 1 kurangi dalam kurung 1 kurangi R1 kuadrat
dikalikan dengan 1 dikurangi R2 kuadrat, di mana kita masukkan sama dengan 1 dikurangi 1 dalam kurung, kita masukkan nilai R square dari variabel Y minat beli sebesar 0,637. Kemudian kita kalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi dengan nilai R square pada variabel Z, yakni 0,663. Hasilnya menunjukkan bahwa 0,877669, yang artinya model ini mampu memprediksi data penelitian dengan baik karena melebihi dari 0 dan mendekati 1. Kemudian kita klik edit, kemudian kita ke bootstrapping untuk menguji hipotesis. Kita klik one tail, setelah itu kita lanjutkan. Kita klik path efficient yang main stdiv ini. Kemudian kita akan melakukan hipotesis. Selanjutnya kita uji hipotesis. Yang pertama, untuk hipotesis H1 menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. Dengan kita lihat nilai original sampelnya bernilai positif dan p-value-nya kurang dari 0,05, yang artinya H1 diterima. Kemudian yang kedua, untuk kepuasan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. Untuk original sampelnya ini menunjukkan nilai yang negatif. Sedangkan untuk p-value-nya itu lebih dari 0,05, yang artinya hipotesis H2 ditolak karena kepuasan konsumen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat beli. Kemudian untuk H3, promosi berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dengan kita lihat nilai original sampelnya itu bernilai positif dan nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, yang artinya H3 itu diterima. Selanjutnya untuk hipotesis yang keempat menunjukkan bahwa kepuasan konsumen ini dapat berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dengan original sampelnya itu bernilai positif, p-value-nya lebih dari 0,05, yang artinya kepuasan konsumen ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Selanjutnya, untuk hipotesis yang kelima, itu adalah kepercayaan konsumen ini berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y, yang menunjukkan bahwa original sampelnya itu bernilai positif, sedangkan untuk p-value-nya itu lebih dari 0,05, yang artinya kepercayaan konsumen ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya kita akan menguji untuk hipotesis yang ke-6 dan ke-7. Selanjutnya kita klik specific indirect effect dengan klik yang main, kemudian selanjutnya untuk H6 itu kepercayaan konsumen mampu memediasi promosi terhadap minat beli. Dilihat dari nilai p-value-nya itu menunjukkan lebih dari 0,05, yang artinya hipotesis H6 ini ditolak, sehingga kepercayaan konsumen ini tidak mampu memediasi promosi terhadap minat beli. Selanjutnya, untuk hipotesis yang ke-7 menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen ini mampu memediasi kepuasan konsumen terhadap minat beli.
Namun untuk nilai p-value-nya menunjukkan bahwa lebih dari 0,05, yang artinya H7 ini ditolak, sehingga variabel Z kepercayaan konsumen ini tidak mampu memediasi kepuasan konsumen terhadap minat beli. Yang dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.